Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu capres yang akan berlaga insya Allah di 2024 itu kalau tidak ada penjagalan sama sekali. Ya, Anies Baswedan kawan-kawan. Tentunya nama ini tidak asing lagi dalam benak kawan-kawan. Ketika mengingat capres, jelas nama Anies Baswedan selalu terbesit dalam diri kawan-kawan. Nah, sebenarnya muncul pertanyaan, Anies Baswedan ini siapa sih? Anies Baswedan ini kan lekat dengan bukan keturunan Indonesia dan sebagainya. Sehingga kemudian ini memicu kita semua menggali mengenai sosok Anies Baswedan ini. Maka dari itu saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat lebih jauh, membedah asal-usul Anies Baswedan, silsilah keluarga dan keturunan itu. Nah, ini menarik sekali karena di sini kita bisa lihat bahwa salah satu kakek dari Anies Baswedan, yakni Abdurrahman Baswedan, itu ternyata pejuang Indonesia itu. Itu juga menjadi pahlawan Indonesia itu. Delegasinya sangat penting dalam memerdekakan Indonesia. Ini yang harus kita lihat sedikit demi sedikit. Coba kita telaah lebih dalam lagi kawan-kawan. Mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan, akan maju menjadi calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagai calon pemimpin Indonesia, banyak orang yang ingin mengetahui dengan jelas mengenai silsilah dan akar keluarga Pak Anies Rashid Baswedan ini. Ya, Bapak Anies ini merupakan pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Dia adalah anak dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah Baswedan itu. Nah, Pak Anies memiliki 3 orang saudara, yaitu Khalifah Baswedan, Ridwan Baswedan, dan Abdillah Baswedan. Dia menikah dengan istrinya, Ferry Farhati, pada tahun 1996 dan dikaruniai 4 orang anak. Mereka adalah Mutiara Anissa Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Ismail Hakim Baswedan itu. Ya, Pak Anies mengenyam pendidikan hingga jenjang doktoral. Pendidikan sarjananya dia tempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, kemudian dia melanjutkan pendidikan masternya dengan beasiswa Fulbright itu, mengambil jurusan keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs di University of Maryland itu. Kemudian Pak Anies juga mendapatkan beasiswa untuk pendidikan tertingginya di jenjang doktoral pada bidang ilmu politik di Netherlands Leonis University. Sebelum menjejaki politik, Pak Anies terlebih dahulu berkarir di bidang akademik. Dia pernah menjadi rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun itu. Di bidang pendidikan, Pak Anies terkenal sebagai penggagas sekaligus pendiri program Indonesia Mengajar yang didirikan sejak tahun 2009 lalu dan masih eksis hingga saat ini. Namun memang awal-awal munculnya Indonesia Mengajar ini saya ingat sekali itu di televisi Metro TV atau Trans 7 kah? Saya lupa. Selalu itu setiap malam selalu. Saya masih SD kalau tidak salah. Nah, Indonesia Mengajar adalah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih sekaligus mengirim pengajar muda yang berminat untuk mengabdi kepada bangsa dengan mengajar ke seluruh pelosok tanah air. Itu kawan-kawan. Jadi di situ letak kerennya Pak Anies Baswedan kawan-kawan. Kemudian kita masuk silsilah keluarga besar Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, Pak Anies memiliki darah Arab dari garis keluarga ayahnya. Dia adalah cucu Abdurrahman Baswedan alias A.R. Baswedan yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Surat Min dalam buku Abdul Rahman Baswedan, karya dan pengabdiannya 1989 itu pada halaman 2. Abdurrahman Baswedan alias A.R. Baswedan adalah pendiri sekaligus pemimpin Partai Arab Indonesia. Pria kelahiran 9 September 1908 ini bernama lengkap Abdurrahman Awad Baswedan. Nama Awad diambil dari ayahnya, sedangkan Baswedan adalah nama keluarganya. Sebutan Baswedan sebagai nama suku diperkenalkan oleh kakeknya Umar bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah dan kakaknya yang bernama Ali.
Umar adalah kelahiran Hadramaut yang saat ini disebut Yaman Selatan. Tujuan kedatangan ke Indonesia adalah ekonomi dan menyebarkan agama Islam. Umar kemudian menetap di wilayah Ampel, bagian utara kota Surabaya yang memang tempat tinggal banyak keturunan Arab. Setelahnya, Umar menikah dengan wanita Surabaya bernama Nur binti Salim Makfud Baktir. Pernikahan mereka dikaruniai 10 orang anak. Abdurrahman Baswedan terkenal dengan kiprahnya sebagai diplomat dan jurnalis. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Penerangan Indonesia kedua dalam Kabinet Syahrir. Sebagai seorang diplomat di awal kemerdekaan Indonesia, Abdurrahman Baswedan berhasil mendapatkan pengakuan eksistensi Indonesia pertama secara de jure dan de facto dari Mesir, kawan-kawan. Dia juga merupakan tokoh yang berpengaruh dalam mengajak keturunan Arab di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membaur bersama dengan masyarakat lainnya. Abdurrahman Baswedan memiliki 2 istri, yaitu Syaicun dan Barkah Ganis. Dari pernikahan itu, dia memiliki 11 orang anak. Dari Barkah Ganis, Abdurrahman Baswedan memiliki anak bernama Rashid Baswedan, ayah dari Anies Baswedan, dan Salim Baswedan, ayah dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang wajahnya pernah disiram air keras. Dengan demikian, Anies Baswedan dan Novel Baswedan adalah sepupu kandung itu. Ayah Anies, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sementara ibunya, Alia Baswedan, merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, kawan-kawan. Jadi menarik sekali kita baca, kita telaah dari silsilah keluarga, jejak baik jejak keluarga ataupun jejak pendidikan yang telah ditempuh oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Semuanya jelas tergambar, semuanya sangat terang sekali bahwa betul-betul Pak Anies ini berasal dari keluarga baik-baik, Pak Anies ini berasal dari keluarga pelajar, dan bisa juga kita katakan bahwa Pak Anies ini berasal dari keluarga pejuang, karena kakeknya A.R. Baswedan adalah pahlawan nasional itu. Dan ini yang harus kita akui, ini yang harus kita perlihatkan bersama, bahwasanya calon pemimpin kita yang satu ini betul-betul memang mencakup segi perjuangan, segi pendidikan, dan apapun itu, segi kekeluargaan, bahkan masalah ekonomi dia juga doktoral di bagian ekonomi itu. Dan inilah yang dibutuhkan sekarang, kawan-kawan. Jadi silahkan kawan-kawan telaah sendiri, jadikan pertimbangan sendiri untuk mencari, memilih pendamping atau memilih pemimpin selanjutnya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai sosok Anies Baswedan ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.